Pernah nggak sih Anda merasa butuh sebuah kekuatan yang lebih besar, sesuatu yang benar-benar bisa mengubah segalanya? Nah, hari ini kita akan bedah salah satu ide paling dahsyat dalam sejarah, kekuatan kebangkitan. Ini bukan cuma soal peristiwa di masa lalu loh, tapi tentang sebuah kuasa yang bisa mengubah hidup kita di sini dan sekarang juga. Yuk kita lihat lebih dalam. Kita mulai dengan kata-kata yang penuh kekuatan dari sebuah himna karya Robert Lowry. Coba deh rasakan kalimat ini. Dari kubur ia bangkit dengan kemenangan besar atas musuhnya. Ini tuh bukan cuma sekedar lirik lagu Paskah yang biasa kita nyanyiin. Ini adalah sebuah deklarasi kemenangan, sebuah gemuruh yang katanya mengubah segalanya untuk selamanya. Yuk, kita bongkar apa sih artinya ini semua? Jadi, kemenangan yang dimaksud di sini tuh langsung menargetkan dua ketakutan paling dalam yang dimiliki manusia, maut dan dosa. Pertanyaannya, gimana caranya satu peristiwa kebangkitan bisa jadi jawaban untuk dua masalah terbesar itu? Mari kita telusuri sama-sama. Coba deh lihat kontras yang kuat banget ini. Di sebelah kiri kita punya gambaran yang kita semua kenal. Rasa takut akan akhir, kegelapan. Itu realitas kita sebagai manusia. Tapi lihat di kanan, ada ide yang super radikal. Sebuah kubur yang kosong, bukan sebagai akhir, tapi justru sebagai awal yang baru. Klaimnya adalah ini kemenangan mutlak atas maut itu sendiri, dan itu permanen. Dan ini bukan cuma sekedar ide filosofis loh, kitab suci menggambarkannya sebagai fakta. Ayat dari 1 Korintus ini rasanya seperti sebuah vonis akhir. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Coba bayangkan itu, gagasan bahwa musuh terakhir yang paling kita takuti ternyata sudah dikalahkan. Terus, gimana caranya kebenaran sebesar ini bisa mengubah kita secara praktis sehari-hari? Nah, ini perjalanannya. Semuanya dimulai dari sebuah keputusan. Kita menolak untuk dikendalikan oleh rasa takut akan kematian. Lalu, secara sadar, kita bersandar pada kemenangan Kristus. Dan hasilnya, kita jadi bisa menjalani hidup dengan keyakinan yang teguh. Karena kita percaya akhir cerita kita sudah ditulis dengan sangat baik. Oke, sekarang kita pindah ke musuh yang kedua, dosa. Visual ini nunjukin perubahannya dengan jelas banget kan. Di satu sisi ada gambaran keterikatan kita terbelenggu sama pola-pola yang merusak. Nah, di sisi lain ada kebebasan total, rantai yang sudah putus. Inilah gambaran dari apa yang dijanjikan oleh kebangkitan, sebuah realitas hidup yang sama sekali baru. Gimana caranya kebebasan ini bisa terjadi? Roma 6 menjelaskannya begini, manusia lama telah disalibkan. Artinya apa? Diri kita yang terikat pada dosa, itu dianggap sudah mati bersama Kristus. Nah, kebangkitannya menjadi bukti bahwa utang dosa itu sudah lunas, dan kita nggak perlu lagi jadi budaknya. Dan sekali lagi, ini bukan teori. Ini adalah pilihan yang sangat praktis. Langkah-langkah menuju kebebasan ini jelas banget. Secara aktif tinggalkan apa yang mengikat kita. Hiduplah sepenuhnya dalam kebebasan yang sudah diberikan itu. Dan yang paling penting, jangan pernah tergoda untuk balik lagi ke penjara yang lama. Mari kita lanjut dan lihat gimana semua ini berkembang. Setelah mengalahkan hal-hal negatif seperti maut dan dosa, kebangkitan juga memberikan kita hal-hal positif yang luar biasa, yaitu harapan yang hidup dan sebuah kuasa yang baru untuk kita jalani. Kita semua tahu kan rasanya kayak gimana? Hari-hari yang kelabu, di mana dunia terasa berat dan tanpa harapan. Itu yang di sisi kiri. Tapi, kebangkitan menawarkan sesuatu yang melawan itu semua. Sebuah jangkar. Sebuah harapan yang hidup, yang tetap bersinar, bahkan di tengah badai tergelap sekalipun. Kenapa? Karena harapan ini gak bergantung pada situasi, tapi pada janji yang pasti. Dan konsep harapan yang hidup ini bukan cuma sekedar pemikiran positif ya. Kitab suci menggambarkannya sebagai sebuah kelahiran kembali. Ini adalah awal yang benar-benar baru, sebuah realitas yang hidup dan bernapas, yang semuanya dimungkinkan oleh satu peristiwa, kebangkitan Yesus dari kematian. Jadi, gimana cara kita menghidupi harapan ini setiap hari? Ini adalah sebuah disiplin. Pertama, kita secara sadar menolak untuk putus asa. Kedua, kita memilih untuk berpegang pada janji Tuhan, bahkan saat rasanya sulit. Dan hasilnya, kita mulai menjalani hidup dengan harapan yang aktif yang benar-benar mengubah cara kita memandang segalanya. Selain harapan, kebangkitan juga bicara soal kuasa. Lihat deh gambar di sebelah kiri. Rasanya familiar banget kan? Mendorong batu besar ke atas bukit sendirian, tahu-tahu batunya menggelinding ke bawah lagi. Begitulah rasanya berjuang dengan kekuatan sendiri. Nah, gambar di kanan menunjukkan alternatifnya. Bukan lagi perjuangan sendirian, tapi ada kekuatan dari sumber yang berbeda untuk mengatasi beban yang sama. Nah, ini kuncinya dari Rasul Paulus. Coba perhatikan baik-baik ya.
Tujuannya bukan cuma untuk tahu fakta tentang kebangkitan, tapi untuk mengenal kuasanya secara pribadi. Ini adalah pergeseran dari sekedar pengetahuan di otak menjadi pengalaman di hati. Sebuah undangan untuk benar-benar merasakannya. Lalu, kuasa baru ini wujudnya seperti apa sih di kehidupan nyata? Ini terlihat saat kita mulai hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan lagi oleh dorongan sesaat kita. Ini terlihat saat hidup kita menjadi cerminan dari Kristus. Dan pada akhirnya, ini berarti kita menjalani setiap hari bukan lagi dari posisi bertahan, tapi dari posisi kemenangan. Pada akhirnya, semua ini kembali lagi ke ide awal kita. Seperti yang dipahami oleh Robert Lowry saat menulis himnenya, poin utamanya bukanlah doktrin yang rumit. Ini tentang sebuah realitas yang hidup, yang menawarkan kemenangan nyata bagi siapa saja yang percaya. Itulah inti dari semuanya. Jadi, setelah semua ini, pertanyaannya adalah, terus kenapa? Apa artinya ini semua bagi kita sekarang? Mari kita simpulkan apa panggilannya untuk kita. Maka inilah panggilannya. Bukan hanya untuk didengarkan, tapi untuk dihidupi. Hiduplah dalam kemenangan Kristus. Tinggalkan apa yang selama ini membelenggu Anda. Pegang erat harapan itu. Dan jalani setiap hari dengan kuasa kebangkitan yang sama yang dulu mengalahkan maut. Dan kita akan akhiri pembahasan ini dengan satu pertanyaan. Bukan pertanyaan teoretis ya, tapi pertanyaan yang sangat praktis. Jika kebangkitan adalah sebuah kuasa yang nyata dan tersedia untuk Anda, bagaimana Anda akan menggunakannya hari ini?